saya Krisantiamo, mahasiswa dari IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang diampuh oleh Ibu Mesterianti Hartati MPD. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak di video berikutnya. Setelah saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat kurikulum dan buku teks. Yang bagian A yaitu hakikat kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu cariar yang artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Pengertian kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Sedangkan bagian B yaitu karakteristik dari kurikulum, terutama standar kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau satu, kurikulum harus bersifat fleksibel. Yang kedua itu, kurikulum biasanya berisi tentang bermacam-macam bidang studi. Bagian dua yaitu telaah kurikulum dan buku teks, konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1958. 1. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an. 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Rancangan undang-undang itu telah dirancang sebelum tahun 1950. Rancangan undang-undang itu yang awalnya dibahas oleh BPKNIP tahun 1948 tidak dapat dilakukan karena terjadinya
pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Sedangkan ciri-ciri dari kurikulum 1968 yaitu A. Sifat kurikulum sebagai penghubung. B. Jumlah mata pelajaran SD 10-10, bidang studi SMP sampai 18, bidang studi SMA jurusan A sampai 18 bidang studi. Bagian C. Penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian konsep dan implementasi kurikulum tahun 1964 dan kurikulum tahun 2004. A. Konsep dasar kurikulum. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan dasar kurikulum 1944 pada kurikulum 1994 muncul istilah CBSA yang artinya cara belajar siswa aktif. Yang bagian B yaitu karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum 1994 yang disebut juga kurikulum CBSA antara lain: 1. Keterlibatan intelektual emosional siswa dalam proses belajar mengajar. 2. Terjadi asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan mental. Yang pertama itu pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem kelas. Yang kedua itu pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat dan nilai-nilai. Sedangkan kelemahan kurikulum 1994 yang pertama itu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi setiap mata pelajaran. Yang kedua itu materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan. Bagian E. Kurikulum 1964 dan suplemen kurikulum 1999. Pengertian dari kurikulum 1964 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan bagian F itu kurikulum 2004. Bahasa kalenanya kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua itu kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui. Isi KTSP ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau forum sekolah dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Kajian kurikulum 2013. Tujuan dan fungsi kurikulum 2013 yaitu mengenai tujuan dan fungsi kurikulum 2013 secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Teks yaitu buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam